A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 465. Dan malam hari ini kita kembali ngaji filsafat bersama guru kita Mas Fahrudin Faiz. Sesuai dengan apa yang kita diskusikan di bulan lalu gitu ya, menarik sekali antara filsafat dan keimanan. Apakah filsafat bisa menggoncang keimanan? Apakah keimanannya Mas Faiz tergoncangkan oleh filsafat? Nah, malam hari ini kita akan kupas tuntas tentang filsafat dan keimanan. Tidak berpanjang lebar, kita sapa guru kita malam hari ini. Mas Faiz, apa kabar? Sehat? Sehat, Mas Abu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatur nuhun Mas Faiz, dan kemarin selamat ulang tahun juga ya. Saya baca di wall tuh ada ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu Mas Faiz, dan tetap semangat untuk selalu berbagi. Hatur nuhun. Terima kasih Mas Faiz. Itu kelihatannya infonya agak meleset, tapi enggak apa-apa lah, ulang tahun terus enggak apa-apa. Soalnya kemarin ngelihat di wallnya begitu. Oh, iya. Nah, ini bulan depan malah insya Oh, Allah. bulan depan. Oke, berarti kecepatannya Mas Faiz. Enggak apa-apa. Tiap hari juga enggak apa-apa. Oke, kalau gitu. Monggo Mas Faiz, monggo. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bareng-bareng lagi belajar, mengistiqomahi malam-malam belajar kita ditemani oleh Mas Abu ini. Alhamdulillah, saya malah sampai lupa ini sudah sampai sesi berapa malam hari ini mungkin. Wah, udah nggak kehitung Mas Faiz, udah banyak. Iya, sudah lupa. Udah banyak. Pokoknya iya, kita istiqomah terus belajar ini. Ini belajar ini kan jalan yang mulia. Baik, ini tema malam hari ini sebenarnya menurut saya mungkin ini seperti tema sebelumnya ya, melanjutkan curhat filsafat. Jadi ini salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan pada saya, yaitu hubungannya filsafat dengan keimanan. Jadi apakah filsafat itu mengancam keimanan atau seperti apa, itu kan sering ditanyakan. Apalagi kemudian belakangan banyak yang nge-share kutipan potongan dari kalimat-kalimat ulama tertentu yang konotasinya adalah haramnya filsafat. Ya, itu juga sering sekali ditanyakan pada saya. Baik, bismillah Bapak Ibu, malam ini kita belajar ini semacam mengawali pengantar filsafat, enggak apa-apa ya, kayak di kampus. Jadi ini kayak kuliah, enggak apa-apa. Bismillah, kita belajar. Saya share screen seperti biasa nih. Kita mulai dengan screen. Saya awali dari sini. Menarik, saya melihat ada pola yang beragam, yang itu sebenarnya sama-sama nanti tujuannya mencari kebenaran yang dilakukan oleh manusia. Jadi saya mengidentifikasi setidaknya orang mengejar kebenaran itu ada gayanya para ilmuwan, ada gaya para filosof, ada gaya para teolog. Nah, kalau ini agamawan, orang-orang beriman, dan ada lagi jalannya para mistikus. Bapak Ibu yang sudah panjang sekali mengikuti dialog positif ini mesti bisa memegang sedikit memahami beda-beda cara mencari kebenaran ini. Kalau pas yang diundang ilmuwan, ahli, expert bidang ilmu tertentu, itu nanti gayanya mesti beda dengan kalau yang diundang seorang mistikus, teolog, atau mungkin yang cenderung filosofis. Kalau ilmuwan itu diawali dari masalah, ingin tahu, kemudian dikejar, dieksplorasi, eksperimen, dan lain sebagainya. Kalau sudah ketemu, dia jadi belief, dipercaya sebagai konsep, teori, kemudian baru dioperasikan.
Nah, ini gayanya ilmuwan. Jadi diawali dari penasaran, ingin tahu, kemudian dieksplor secara ilmiah. Kalau sudah ketemu jadi teori, jadi konsep, dipercaya, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Beda dengan filosof. Kalau di catatan saya, filosof itu punya satu langkah yang lebih. Meskipun awalnya mirip seperti ilmuwan. Jadi diawali dari ingin tahu juga, penasaran juga, kemudian mengeksplor sedalam mungkin. Bedanya dengan ilmuwan. Kalau ilmuwan ini biasanya ada pola-pola bakunya. Tapi kalau filosof ini seluas sedalam mungkin. Nah, itu beda cara berpikirnya. Kemudian sama, nanti hasilnya ya kalau ketemu kebenaran, konsep, sesuatu ya biasanya terus dipercaya. Nah, tapi ada satu step lanjutan kalau filosof itu menurut saya ada unsur wisdomnya. Jadi tidak serta-merta teori konsep kebenaran yang ditemukan itu kemudian begitu saja diaksikan, diterapkan. Tapi ada unsur-unsur gimana pasnya, gimana sesuainya, gimana relate-nya, dan lain sebagainya. Agak beda dengan nanti aspek ilmuwan. Jadi aspek wisdom ini unsur meluas, memanjang, mendalam, tanpa harus terpaku oleh pola-pola yang disepakati rumusnya, seperti ilmu. Jadi baru kalau sudah dapat wisdom, ada hubungannya nanti dengan action. Ilmuwan sama filosof nanti beda di intensitas dan ekstensitasnya. Jadi kedalaman dan keluasannya. Kalau ilmuwan cenderung lebih baku, lebih ada pakem-pakemnya. Kalau filosof lebih longgar dalam melakukan eksplorasi. Nah, ada lagi teolog, kaum beriman. Ini titik pijak awalnya berbeda. Kalau teolog itu diawali dari belief. Percaya dulu, yo agamawan, orang yang memeluk agama, yo beriman dulu. Setelah itu baru understanding, dipahami. Ada orang yang berhenti di beriman, tapi ya namanya nanti bukan ahli agama, orang yang tidak memikirkan agamanya. Tapi teolog itu ya dia melangkah ke understanding, dipahami. Setelah dipahami ya dijalankan keimanannya tadi. Dari sana akan ketemu wisdom. Oh, hikmahnya ini toh. Rahasianya ini toh, itu gaya teolog. Jadi wisdomnya ketemu di belakang. Nanti beda lagi dengan mistikus, kaum mistik. Nah, ini penempuh jalan spiritual. Titik pijaknya seperti teolog, diawali dari percaya. Tapi uniknya kalau para pejalan ini setelah dipercaya ya dijalankan. Jadi dari menjalankan kepercayaan itu, kalau kita kan sering kalau misalnya pakai diksi Jawa itu ilmu kelakone ganti laku. Jadi dijalani, dari situ akan muncul pemahaman. Jadi wisdomnya tertangkap saat dijalani. Dari wisdom itulah kemudian muncul pemahaman. Jadi pemahaman kalau seorang mistikus itu konseptualisasi dari pengalamannya. Jadi apa yang aku rasakan, apa yang aku peroleh dalam perjalanan menjalani kebenaran. Jadi ini mapnya para pencari kebenaran. Nah, ya tentu saja kalau diasumsikan kebenaran itu satu, ya memang inilah macam-macam jalan untuk sampai di titik kebenaran yang satu itu. Ada gaya ilmuwan, ada gaya filosof, ada gaya teolog, ada gaya mistikus. Nah, ini rutenya. Saya tidak tahu Bapak Ibu lebih prefer gaya yang mana. Bagi saya, gaya mana saja itu bertanggung jawab. Karena di semuanya ada namanya understanding. Ada proses memahami. Jadi tidak menerima begitu saja, tidak ikut begitu saja, tapi ada proses berpikirnya. Nah, nanti mungkin kapan-kapan kita perpanjang di sini, cuma ini pengantarnya saja. Nah, sekarang masuk ke filsafatnya.
Saya tidak akan mendefinisikan filsafat itu apalah, Bapak Ibu mestinya sudah paham lah ya, sudah kenyang tentang kata filsafat. Cuma mari kita bedakan. Kalau kita bicara filsafat, filsafat itu ada yang sifatnya way of thought, jalan kita berpikir yang mendalam, yang sistematis, yang meluas, dan lain sebagainya. Jadi filsafat sebagai sebuah inquiry, sebagai sebuah refleksi, kontemplasi. Nah, ada jenis kedua, filsafat sebagai a set of belief. Kalau ini kita sering menyebutnya filosofi. Filosofi ini tentunya hasil inquiry, hasil berpikirnya. Jadi yang pertama alatnya, yang kedua produknya. Jadi orang sering tercampur dua ini. Kalau produk filsafat yang namanya filosofi, ini yang disebut semua orang pasti punya filosofi. Apalagi para filosof. Jadi semua orang pasti punya prinsip-prinsip filsafat tertentu. Nah, kalau bedanya kalau para filosof kan diolah, dianalisis secara mendalam. Saya pernah nulis itu banyak sekali. Cara berpikir kita sehari-hari itu sebenarnya sangat filosofis, tapi kita tidak pernah berpikir dalam tentang itu. Misalnya, kalau kita bilang, itu kan teori, nanti prakteknya nggak akan sebagus itu. Itu kan biasa kita sehari. Tapi ini sebenarnya teori besar. Yang punya teori namanya Plato. Namanya teori idea. Nah, cuma kita ya kan mengucapkannya sambil lalu saja. Atau kita bilang begini, Anda usah terlalu yakin deh. Nggak ada di dunia ini sesuatu yang pasti. Semuanya pasti berubah. Nah, ini Heraklitos punya teori seperti ini. Atau, kita ini kan manusia biasa, tidak ada manusia itu yang sempurna. Oh, ini Agustinus punya teori seperti ini. Pukul dulu saja, nanti mikirnya belakangan. Itu kan kayak sederhana ya, ada. Tapi ini ada filosof yang punya teori gini, misalnya John Dewey, tindakan saja dulu, mikirnya nanti. Terlalu banyak mikir malah tidak jalan. Loh, ini seolah-olah pikiran biasa saja sehari-hari, tapi ketika para filosof mengelolanya jadi filsafat-filsafat besar. Jadi itu yang disebut set of belief. Ini yang orang mungkin sering positioningnya salah. Filsafat sebagai alat dan filsafat sebagai produk, ini sering tercampur. Jadi sering saya bilang, kalau filsafat sebagai alat, yang ini sebenarnya ya hakikatnya filsafat kan di sini, dia filosofi ya. Ini tidak mungkin manusia tidak melakukan ini. Gitu. Dilarang pun tidak bisa selama kita makhluk yang sehat, yang berpikir. Kita pasti melakukan itu, hanya saja kadarnya nanti beda-beda. Nah, kalau yang kedua, yang produk, ini baru. Kita bisa setuju atau tidak setuju. Wong kita punya filosofi sendiri-sendiri. Orang Barat punya filosofi sendiri, kita di Timur punya filosofi sendiri, yang Muslim punya filsafat Islamnya sendiri. Ini set of belief. Kalau ini boleh, tidak setuju, wajar saja memang tidak setuju. Kalau ada yang memang tidak disetujui, wah saya percaya Tuhan, filosofi itu tidak percaya Tuhan, ya tidak apa-apa. Saya tidak suka Karl Marx, Pak, saya tidak suka Nietzsche, tidak apa-apa. Wong itu produk pikirannya mereka. Tapi yang tidak mungkin kita lakukan, saya tidak suka berpikir, Pak. Wah, itu. Ya. Oke. Ya, jadi tidak mungkin kita bilang, Pak, saya tidak mau Pak berpikir ya. Karena itu tidak mungkin. Karena manusia pasti berpikir. Kita memutuskan saya tidak mau berpikir itu juga dengan cara berpikir kan sebelumnya. Jadi tidak ada manusia sehat, waras yang tidak berpikir. Semuanya pasti berpikir. Nah, ini yang di filsafat tadi, yang inquiry tadi, yang di titik pertama, dia sebagai way of thought. Ada yang ketiga, kalau yang ini sih urusannya akademik. Filsafat sebagai pelajaran, filsafat sebagai ilmu, sebagai wawasan. Yang kita malam hari ini kan juga belajar misalnya, itu kan sebagai ilmu. Misalnya, saya tidak suka Nietzsche sih ateis begitu, tapi saya kaji tidak masalah, itu as an academic discipline. Jadi sebagai ilmu, sebagai wawasan. Jadi
ini mungkin penting kita positioningnya. Jadi kalau ada yang bicara filsafat, di titik mana dia bicara? Dia sedang mengomentari pikirannya para filosof, atau sebenarnya dia bicara tentang berpikir yang rasional, mendalam, sistematis, ataukah sebenarnya ini ngomong materi-materi untuk nambah wawasan, meluaskan ilmu, dan lain sebagainya. Kalau yang nomor 3 ini anak-anak yang kuliah filsafat. Nah, kalau yang pertama, inilah nanti orangnya disebut filosof. Kalau yang terakhir, yang akademik disiplin, ini orangnya disebut ahli filsafat. Jadi, yang pertama filosof, yang terakhir ahli filsafat. Yang tengah itu filosofi. Jadi, filosof, filosofi, dan ahli filsafat. Jadi, filosofi itu buahnya berfilsafat oleh para filosof. Nah, ini harus dibedakan. Seandainya pun ada yang mengharamkan filsafat, kemungkinan besar bagian filosofi. Jadi produk-produk berpikirnya para filosof. Pasti banyak memang yang saya setuju ini, tidak setuju itu, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini ahli filsafat. Kalau ahli filsafat itu ya memang orang yang belajar filsafat. Dia ngerti macam-macam, teori filsafat ini, teori filsafat itu. Nah, itu ahli filsafat. Ahli filsafat tidak selalu filosof. Jadi banyak ahli filsafat misalnya tiap hari dia ngomong filsafat, tapi yo pikirannya orang terus. Dia tidak punya pikiran sendiri. Kalau ngomong selalu menurut filosof ini, menurut filosof itu. Kita yang mendengarkan kagum, tapi sebenarnya dia belum filosof. Dia masih ahli filsafat. Jadi dia ngerti macam-macam filsafat. Nah, jadi ada filosof yang tidak ahli filsafat, ada juga ahli filsafat yang tidak filosof. Baik, ini putaran-putaran konsepnya, biar Bapak Ibu tidak salah paham nanti tentang positioning filsafat ini. Nah, saya lanjutkan yang hubungannya dengan keimanan tadi ya. Sepanjang sejarah, filsafat dan agama itu sudah ketemu sejak lama, bahkan sejak lahirnya filsafat di Yunani. Filsafat di Yunani itu kan yang Sokrates dan kawan-kawan, Pythagoras dan kawan-kawan, itu kan reaksi terhadap sistem kepercayaan Yunani yang banyak bersandar pada dewa-dewa. Nah, yang Yunani kan ada Zeus, ada Thor, ada Hercules, itu yang kemarin nonton filmnya kan ada semua itu. Itu kan dewa-dewa mitologi Yunani. Nah, itu para filosof zaman itu tidak puas. Kok ada pertanyaan-pertanyaan dijawab dengan mitos-mitos. Problem-problem hidup dijawab dengan mitos-mitos tentang dewa-dewa. Mulailah mereka berpikir rasional, mencari jawaban-jawaban menggunakan akalnya. Nah, jadi makanya sering saya bilang, filsafat itu dulu lahir untuk memberantas bid'ah hurufat tahayul Yunani, tapi bukan hurufat tahayul. Oh gitu ya. Ya, Oke, jadi, untuk memberantas bid'ah-bid'ah Yunani ya. Ya, jadi untuk memberantas itunya Yunani pada zamannya. Dan sukses lahir peradaban baru, peradaban filosofia, peradaban filsafat. Nah, ada banyak macam-macam dalam sejarahnya ketika cara berpikir filsafat ini ketemu agama. Ada pola teologis. Nah, kalau teologis itu filsafat yang mendukung dan menjelaskan kebenarannya agama. Ini namanya teologis. Kalau dalam Islam ada misalnya ilmu kalam, mungkin dalam Kristen ada teologi dan lain sebagainya. Ini kan pakai menggunakan akal kita untuk menjelaskan kebenaran agama. Ini namanya teologi. Ilmu tauhid itu teologi. Kalau ini jalur yang sangat aman. Ini yang disebut faith seeking understanding. Iman yang mencari pemahaman. Karena diasumsikan orang percaya itu kalau paham lebih mantap percayanya. Dibandingkan orang percaya tapi tidak terlalu paham. Pokoknya kalau kita ada orang bilang, pokoknya percaya sajalah. Loh, dasarnya apa saya harus percaya? Sudahlah, pokoknya percaya saja. Ini kan rasanya percayanya kurang begitu mantap. Tapi kalau percayalah,
alasannya ini loh, 1, 2, 3, itu kita lebih mantap. Percayalah sama Mas Abu. Mas Abu itu sudah bertahun-tahun terakhir ini sudah mendengarkan diskusi panjang lebar di dialog positif. Pastilah sedikit-sedikit dan pasti juga sangat banyak juga yang, nah ini namanya ada dasarnya. Di, ini yang disebut faith seeking understanding. Jadi hadirnya filsafat justru menguatkan agama. Bahkan ada istilah di abad tengah itu, filsafat jadi budaknya agama. Nah, itu ada istilah seperti itu, Mas. Memang situasinya namanya situasi teologis. Nah, yang kedua namanya situasi mystical, mistik. Ini dalam tasawuf, mistisisme. Sebenarnya kalau kita belajar tasawuf, belajar mistisisme itu ya sama saja kita belajar filsafat. Karena mistisisme itu ungkapan dari penghayatan dan pengalaman keagamaan seseorang. Loh, ungkapannya sendiri kan yang ngalami subjektif orangnya, sufinya, walinya. Ketika dia ingin mengungkapkan, pasti dia akan pinjam kalimat-kalimat, pinjam teori-teori, pinjam konsep-konsep. Ya khususnya yang paling mungkin kan dari filsafat. Jadi makanya dalam Bapak Ibu kalau baca buku-bukunya Sufi, itu bukunya Ibnu Arabi, bukunya Jalaluddin Rumi, dan lain-lain, itu kan selalu genrenya dimasukkan ke genre filsafat. Orang sering menyebutnya tasawuf yang falsafi. Jadi nanti dibedakan dengan tasawuf yang akhlaki. Kalau tasawuf akhlaki itu kan pengajaran akhlak, kita harus apa, kita harus bagaimana. Tapi ajaran-ajaran tasawuf yang semacam ada wahdatul wujud, ada mahabbah, cinta, ada kesatuan dengan Tuhan, dengan alam, dan lain sebagainya. Teori-teori semacam ini itu kan meminjam filsafat untuk menguraikannya. Jadi di sini filsafat tugasnya apa? Menguraikan penghayatan dan pengalaman keagamaan. Ini pun jalur aman sebenarnya, jadi tidak akan mengancam keimanan kita. Wong dia hanya membantu kita untuk memperjelas bahwa yang kita imani itu benar, yang kita alami itu benar. Nah, ada lagi gaya ketiga. Ini gaya independen. Kalau ini, ya bahasanya filsafat memberi ruang kepada agama. Ini ada orang berpikirnya begini, misalnya kalau dalam tradisi filsafat barat ada Immanuel Kant. Dia punya teori, sedalam apapun kita mengurai agama dengan akal, tidak akan mampu. Karena agama dengan filsafat ini dua jalur yang berbeda. Jadi ya biarlah agama dengan jalurnya, yang akal dengan jalurnya. Nah ini nanti di barat melahirkan peradaban yang kita kenal sebagai peradaban yang sekuler. Agama ya urusannya agama, kita di dunia ini yang rasional ya kita urusi sendiri, ada jalannya sendiri. Tapi tidak tabrakan, tidak konflik. Jadi saling memberi ruang. Oh ini urusannya agama, monggo diselesaikan secara agama. Kalau ini urusan ekonomi, kita pakai ekonomi dan lain sebagainya. Nah ini gaya ketiga, gaya independen. Jadi silahkan masing-masing jalan sendiri-sendiri sesuai ranahnya. Ada yang keempat, gaya analitik. Nah ini kalau ini di kampus-kampus banyak. Gaya analitik itu membahas agama, menganalisis agama secara filosofis. Gaya ini pun menurut saya aman karena ini di luar gelanggang. Jadi kayak misalnya keberagamaan umat Islam di Jawa Barat misalnya, dia hanya membaca, memetakan, menganalisis, membuat pola-pola, ini gaya analitik. Umat Islam itu kalau mengalami ini yang dilakukan ini. Kalau di Indonesia ada tradisi budaya seperti ini untuk menyambut puasa, untuk menyambut Idul Adha. Nah ini namanya gaya analitik. Ya, kalau Bapak Ibu di kampus itu tesis, skripsi, disertasi itu ya sebagian besar kalau membahas agama ya gayanya analitik ini. Jadi filsafat hadir untuk menganalisis saja. Dia tidak menjudge, tidak bilang mana yang haram, mana yang halal, mana tidak. Dia hanya memetakan fenomena-fenomena keagamaan.
Nah, ini analitik. Ini bagi saya juga masih aman. Yang kelima, gaya emansipatif. Kalau ini agak memicu konflik tapi masih sehat menurut saya. Biasanya gaya emansipatif itu mengkritik keberagamaan. Biasanya yang tidak konsisten. Katanya cinta damai, kok yo ngamuk terus sih? Nah, ini gaya emansipatif. Jadi terus dianalisis. Kenapa sih kok jadi begitu keberagamaan kita hari ini? Kok tidak bisa saling rangkul, kenapa sih? Ini namanya fungsi kritis. Katanya punya Tuhan, kok sekarang putus asa begitu? Kenapa? Nah, ini namanya gaya kritis. Gaya emansipatif yang tujuannya biar keberagamaan kita meningkat. Nah, yang terakhir ada namanya natural theology. Kalau ini memang filsafat hadir dengan perspektifnya sendiri. Nah, ini sebenarnya yang sering rame. Karena bisa cocok, bisa tidak dengan keimanan yang nomor terakhir ini. Jadi itu pun tidak 100% mesti beda dengan keimanan. Banyak juga yang sama. Banyak filosof-filosof yang sangat religius. Sangat mendukung keimanan. Jadi memang ada pikiran-pikiran filosof yang mungkin tidak nyambung dengan keimanan, tapi banyak juga yang nyambung dengan keimanan. Jadi ini 50-50 lah kalau yang terakhir ini. Karena memang di sini filsafat ingin punya perspektif sendiri. Jadi pakai akal murni saja, nanti tidak tahu akhirnya cocok apa tidak dengan agama. Kalau cocok ya alhamdulillah. Nah, jadi gaya yang terakhir ini namanya natural theology. Ini nanti yang banyak mengundang perdebatan-perdebatan. Nah, kemungkinan yang memfatwa haram filsafat itu melihat beberapa gagasan yang ada di sini, yang dianggap tidak cocok dengan akidahnya. Tapi banyak pola-pola filosofis sebelumnya, itu kan ada 5 sebelumnya. Ini kalau hitungan saya yang rentan konflik, rentan menyerang keimanan itu kalau itu jumlahnya 6 ya 5,5-nya aman. Yang setengah dari itu yang tidak aman. Jadi ini kalau hitung-hitungan situasinya, polanya, pertemuan antara filsafat dengan agama. Baik, saya lanjut. Nah, ini catatan saya sepanjang pengalaman belajar filsafat. Kalau istilah saya ya religious values-nya. Jadi nilai religius filsafat itu apa sih yang bisa kita peroleh? Yang pertama tentu saja semangat ikro. Semangat membaca. Membaca apa saja. Ini filsafat itu kan dikenal kritisnya. Dikenal apa-apa harus punya argumen. Tidak asal-asalan. Nah, itu bagi saya semangat ikroknya kuat. Jadi dengan belajar filsafat, kita dituntut untuk tidak fanatik, dituntut untuk tidak diam, mandek, tapi bergerak terus lewat ikrok. Yang kedua, tafakkur, muhasabah. Jadi hidup dengan sadar dan direnungi. Kita kan sering kalau belajar filsafat itu selalu ketemu banyak momen aha, ketemu banyak momen eureka, ketemu banyak momen subhanallah. Karena wawasan-wawasan baru tampil. Kita baru sadar, ternyata hidup kita itu begitu. Ternyata dunia ini begitu. Ternyata kita itu begitu lemahnya. Ternyata kita itu kurangnya banyak. Ini bahasa saya tafakkur dan muhasabah. Jangankan yang memang konotasinya agama, bahkan yang sifatnya anti agama pun kadang-kadang jadi bahan introspeksi kita. Misalnya Karl Marx bilang, agama itu candu bagi masyarakat. Itu kan kita kaget, mau marah. Tapi mungkin ketika dibaca pelan-pelan, oh maksudnya Karl Marx itu banyak orang beragama, tapi terus menjadikan agama seperti candu. Orang yang pemakan sedang candu sakau itu kan orang yang tidak sadar sekelilingnya. Dia tidak sadar ditindas, dia tidak sadar dibohongi, dia tidak sadar alasannya apa agama. Jadi
dijajah pun atau ditindas pun dia bilang ya sudahlah, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah kok. Kita mau apa lagi sih? Ini gaya orang yang kayak kena candu. Jadi tidak sadar tentang kondisi nyata dirinya. Karena alasan agama. Lah itu padahal ini pikirannya Karl Marx yang anti agama, tapi kita bisa mengambil beberapa perspektif yang positif. Jangan-jangan kita beragamanya begitu. Jangan-jangan kita beragama yang fatalistik. Jadi males berjuang, memperjuangkan hidup kita jadi males-malesan karena menganggap bahwa segalanya ya sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, ini aspek tafakur menurut saya, muhasabah. Nah, yang ketiga, kalau ini kalimat dari Ibnu Sina. Beliau pakai istilah ihqaqul haq. Jadi kebenaran itu ya perlu ditegaskan dan ditegakkan. Itu istilahnya ihqaqul haq. Ya, nanti dari sini nanti Imam Ghazali komentar, oleh karena itu filsafat itu kata Imam Ghazali bahkan hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu kan menarik. Imam Ghazali itu mengkritik filsafat, tapi beliau bilang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu tidak boleh. Semua orang Islam tidak ngerti filsafat semua sama sekali. Justru akan membahayakan kita. Ya harus ada yang ahli. Jadi banyak ilmu yang itu hukumnya fardu kifayah. Kalau yang fardu ain yang wajib tahu kan tentang dasar-dasar beragama, sholat, syahadat, semua harus tahu. Tapi seperti filsafat, ini fardu kifayah. Nanti banyak ilmu yang fardu kifayah. Jadi tidak harus semua ngerti, tapi tidak boleh semuanya tidak ada yang tahu. Ya sebagian harus ada yang ngerti lah. Kalau semuanya ahli filsafat juga pusing nanti ya, ruwet hidup ini. Jadi ya sebagian saja lah, jangan semuanya ahli filsafat. Justru rahasia ikhtilafu ummati rahmah itu kan kalau kita punya saudara-saudara yang beda-beda kemampuan kapasitas kan kita jadi kuat. Kalau hanya keahliannya sama satu bidang ilmu ya malah kita lemah, tidak punya alternatif kekuatan lain. Nah ini nanti hubungannya dengan komitmen to truth yang mampu kuat menegakkan kebenaran. Yang keempat tentu saja religious values-nya hikmah, wisdom. Jadi wisdom itu kemampuan menemukan makna dengan akal budi, itu hikmah. Kalau pakai istilahnya Al-Quran kan kita itu punya dua senjata, kitab wal hikmah. Kitab itu ya Al-Quran, sunnah, wal hikmah, akal budi kita. Jadi ya kalau hanya pakai akal saja kita kehilangan setengah sumber kebenaran. Kalau hanya pakai Quran juga ya kita kehilangan setengah sumber. Makanya dalam Islam ya ayat itu ada yang tergelar, ada yang tergulung. Yang tergulung itu maksudnya dalam bentuk kata-kata, kalimat dalam kitab. Ada yang tergelar itu alam semesta. Yang ini juga kita membacanya dengan akal budi kita. Nah yang terakhir, religious values-nya filosofi itu hurriyah, kalau bahasa agamanya. Hurriyah itu artinya kebebasan. Jadi kebebasan dari mitos-mitos, kebebasan dari kungkungan fanatisme, kebebasan dari idola-idola yang tidak seharusnya. Itu kita dapat dari filsafat, karena filsafat punya fungsi kritis. Nah, yang menarik ya istilah hurriyah ini ya kalau bahasa Indonesianya kebebasan. Bahasa Inggrisnya liberal, liberty. Ya, jadi ini makanya kalau saya bilang Islam yang liberal itu terus kita kan sensitif dianggap wah ini Islam mesti sakarepe dhewe ndak. Jadi bebas itu ada dua konotasi, ada bebas dari, ada bebas untuk. Nah, kalau bebas dari ya semua kita harus liberal, harus bebas dari. Karena selama masih ada keterkungkungan, keterikatan, ketergantungan, itu berarti tauhid kita belum puncak. Satu-satunya ketergantungan hanya Allah saja, maka selain Allah kita harus membebaskan diri. Itu namanya hurriyah, kita harus liberty. Nah, meskipun kalau di kita kan istilah liberal selalu diartikan sakarepe dhewe. Jadi kalau ada orang mikir, wah itu Islam yang sakarepe dhewe itu. Ya,
Itu konotasi umumnya. Jadi sebenarnya maknanya agak dalam. Ada makom tasawuf, juga namanya makom hurriyah. Ini bisa dibaca misalnya di Ibnu Arabi ketika seseorang mampu membebaskan dirinya dari segala keterikatan selain Allah. Ini makom paling tinggi sebenarnya kalau dalam tasawuf. Nah, filsafat nuntun kita ke sana. Jadi apa-apa dikritisi sebelum pasti kebenarannya. Ini jadi membebaskan kita. Baik, ini saya tidak perlu baca satu-satu. Bapak Ibu kalau tertarik, yang filsafat jenis pertama tadi, saya pernah inventaris itu ada 71 ayat yang isinya dorongan untuk berpikir dan merenung. Bahkan ada 13 ayat yang pakai kata-kata afala ta'qilun. Tidakkah engkau berpikir, tidakkah engkau berpikir, itu bagi saya ayat yang mendorong untuk kita mengeksplorasi akal budi kita. Itulah yang bagi saya ya bidangnya hari ini ya filsafat. Ya termasuk Al-Dhariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan tentang dirimu sendiri, apakah engkau tidak membacanya, tidak melihatnya. Fa'tabiru ya ulil absor. Kemudian Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata mayyasha. Allah hanya memberi hikmah pada orang yang dia kehendaki. Wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan orang yang diberi hikmah, maka dia sungguh diberi banyak sekali kebaikan. Nah, berarti kalau kita belajar filsafat kok paham hikmah tertentu, filsafat tertentu, itu sebenarnya rezeki dari Allah. Kita sedang diberi banyak sekali kebaikan. Wama yang zakaru illa ulul albab, dan tidak ingat yang semacam ini kecuali orang-orang yang hatinya hidup, ulul albab. Nah, Al-Mulk itu menarik yang terakhir itu. Ini sebenarnya penyesalannya orang-orang di neraka besok. Jadi besok di neraka itu ada orang masuk neraka dan mereka menyesal. Penyesalannya apa? Laukunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, dan mereka berkata, seandainya dulu kami mau mendengarkan dan mau berpikir. Jadi di neraka itu mereka menyesal, dulu aku mau mikir ya. Karena tidak mau mikir akhirnya aku rusak hidupku seperti ini. Sehingga masuk neraka. Laukuna nasmau au naqilu, seandainya aku mau mendengar, mau berpikir, makunna fi ashabis sa'ir. Pasti aku tidak akan masuk neraka jadi ashabus sa'ir, neraka sa'ir seperti ini. Nah, ini menarik, ternyata yang tidak mau mikir bisa masuk neraka gara-gara tidak mau berpikirnya. Nah, ini menarik yang dari surat Al-Mulk. Baik Bapak Ibu, ini saya tulis besar. Ini pelajaran dari Nabi Ibrahim. Kalau ada yang tanya, kan dalam agama itu iman saja kan cukup. Ini pernah terjadi dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu satu ketika, ya dia percaya Allah itu yang menghidupkan yang sudah mati. Tapi satu ketika Nabi Ibrahim minta, ya Allah, aku diberi bukti. Padahal katanya kalau agama itu kan percaya saja cukup. Tapi Nabi Ibrahim minta bukti. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhan, tunjukkan padaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Nah, itu terus ditanya oleh Allah, awalam tu'min. Qala awalam tu'min. Wahai Ibrahim, apa engkau tidak beriman? Nah, kata Nabi Ibrahim, qala bala, iya saya beriman. Walakin lihat ma'inna qalbi. Tetapi untuk menenangkan hatiku ini. Jadi karena manusia itu kan serba ingin tahu, punya daya ingin tahu, curiosity. Disuruh beriman, ya bisa sih saya beriman. Tapi kalau ngerti dasarnya seperti tadi, punya bukti, itu kan aku lebih tenang. Imannya lebih mantap. Nah, ini kalimat ini bisa kita pakai. Apa kamu tidak beriman kok masih berfilsafat macam-macam? Bala aku beriman, walakin lihat ma'inna kolbi. Tetapi untuk lebih membuatku tenang, karena sekarang aku ngerti dasarnya, ngerti argumennya, ngerti dalilnya. Baik nakli maupun akli. Nah, ini isyarat dari surat Al-Baqarah ayat 260. Untuk kita melakukan eksplorasi juga secara intelektual. Tidak hanya beriman
ansih titik, tapi ya lihat ma'inna kolbu tadi. Kalau ini hadis riwayat Tirmidzi. Al-hikmatu dholatul mu'min haitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu barang hilangnya seorang mukmin. Dimanapun dia menemukannya, maka dia berhak atas barang itu, silahkan diambil. Nah, ini bisa kita pakai dasar. Tidak apa-apa mau kita belajar aliran apa, bahkan agama apa, bahkan kalau ketemu kebaikan, kebenaran, ya kita ambil. Kenapa? Karena itu hikmah. Kalau itu hikmah, dia milik kita sebenarnya, cuma yang hilang. Makanya istilahnya dolatul mukmin, barang hilangnya seorang mukmin. Jadi kebenaran, kebijaksanaan itu bisa kita ambil dari mana saja, tidak masalah. Belajar dari siapa saja tidak masalah. Nah, ini boleh nanti hadis ini dipakai jadi slogannya dialog positif. Jadi, hikmah itu barang hilangnya seorang mukmin, dimanapun ketemu silahkan diambil. Ini hadis ini kalau Bapak Ibu ke India nanti jadi di gerbangnya kampus Aligah itu ada hadis ini besar sekali di depannya. Jadi ini menantang para mahasiswa untuk yuk, tidak apa-apa kamu belajar kemana saja, dari mana saja, temukan kebenaran itu dimanapun adanya. Karena al-hikmatu dholatul mu'min. Hikmah itu barang hilangnya seorang mukmin. Baik, nah kita lihat sebentar Bapak Ibu, ini ada menarik. Ada satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Rus, yang beliau ingin menghubungkan antara filsafat dan syariah. Jadi judul kitabnya Faslul Maqol. Ini saya potongkan satu kalimat menarik, bahwa filsafat itu sebenarnya dianjurkan oleh syariat. Kata Ibnu Rus, kami menyatakan bahwa kalau memang kerja filsafat itu mempelajari segala yang tampak, lalu mengambil pelajaran darinya sebagai sarana pembuktian adanya Tuhan pencipta, dan bahwa semakin sempurna pengetahuan mengenai ciptaan, akan semakin sempurna pengetahuan mengenai Tuhan penciptanya, sementara syariat sendiri menganjurkan dan mendorong manusia untuk merenungkan semua wujud yang tampak, maka menjadi jelaslah bahwa apa yang ditunjukkan oleh filsafat mungkin sekali merupakan satu kewajiban atau anjuran dari syariat. Nah, ini kesimpulannya Ibnu Rus, bahwa berarti sebenarnya filsafat itu juga perintahnya syariat juga. Bahkan beliau punya kalimat, akal dan wahyu itu ukhtur rodi'ah, saudara sesusuan yang tidak mungkin dipisahkan. Akal memerlukan wahyu karena ada masalah-masalah di dunia ini, khususnya yang berkaitan dengan alam gaib, metafisik, yang tidak bisa dicapai oleh akal. Akal ini hebat, tapi dia punya keterbatasan. Maka bantuan wahyu akan penting dalam hidup kita. Sementara wahyu juga memerlukan akal. Karena tanpa akal, wahyu tak bisa dipahami. Jadi, wahyunya sebagus apapun, kalau pikirannya macet, ya tidak dapat apa-apa kita dari wahyu. Jadi kalau akal kita buntu, tidak nyambung, sedang sumpek, sedang stres, tidak jalan akalnya, ya wahyunya tidak nyambung. Oke, ada satu peristiwa sejarah yang saya ingat, ini berhubungan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Satu ketika beliau dimarah-marahi sama orang Khawarij. Kata beliau, wahai Ali, kamu itu ya memedomani Al-Quran. Kita ini orang Islam itu ya harus Quran saja pedoman kita. Nah, terus Imam Ali ngambil Quran, sambil baca Quran, beliau bilang, ini loh yang kamu bilang Quran itu, dia ini diam. Jadi Al-Quran yang kita pegang ini kan diam. Yang membunyikan siapa? Kita, manusia. Jadi kitalah manusia yang menggali, membunyikan, menampakkan apa yang ada di dalamnya. Jadi berarti apa? Ya kapasitas kita, kekuatan daya berpikir kita diperlukan untuk memahami wahyu. Nah,
Ini paragraf selanjutnya ini menarik. Ini mungkin kalau ada yang tanya, yang sesat karena filsafat. Kata Ibnu Rus begini, kalau sampai terjadi orang menjadi sesat setelah mempelajari karya-karya para filosof maksudnya, itu disebabkan lemahnya kemampuan dirinya, atau jadi berarti dia belum mampu sebenarnya, masih perlu mengasah diri lagi, atau ketidakmampuannya mengendalikan diri, jadi dia remnya kurang pakem, kurang kuat sehingga sering lost, atau dia tidak menemukan pembimbing untuk menjelaskan apa yang terdapat dalam karya-karya itu. Jadi kalau ada yang sesat, sebabnya pasti satu di antara tiga tadi. Dia memang masih harus belajar lagi, atau dia harus latihan mengendalikan emosi dulu, atau mencari guru. Nah, kata Ibnu Rus, hal ini tentu saja tidak boleh membuat kita menghalangi karya-karya itu dipelajari oleh mereka yang memang punya kemampuan untuk mempelajarinya. Kasus negatif semacam itu adalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan dan tidak esensial. Sesuatu yang secara esensial mampu memberi manfaat tidak boleh disia-siakan hanya karena ada fenomena bahaya yang terkait dengannya secara insidental. Jadi kalau ada yang sesat, itu insidental. Nah, tidak boleh menghukumi secara umum untuk sesuatu yang insidental khusus. Apalagi itu bermanfaat. Nah, kalau manfaatnya besar, tapi ada satu orang yang salah baca, salah paham, ya jangan kemudian diputuskan yang manfaat besar ini berarti jelek semuanya, jangan ke situ. Jadi menghukuminya ya kasus khusus tadi. Kok ada mahasiswa filsafat tidak sholat, misalnya, kan sering begitu, saya dulu selalu dibilang, wah mahasiswa filsafat mesti tidak sholat. Iya, iya. Itu udah tuduhan aja ya Mas Faiz ya. Ya, jadi iya, ada mahasiswa filsafat yang tidak sholat. Itu ya orangnya kasus insidental. Jangan kemudian, oh kalau gitu jangan belajar filsafat lah. Nah, itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Rus, tidak begitu cara menyimpulkannya. Gitu. Kalau ada sesuatu yang sangat manfaat, ya kalau ada satu dua orang kepleset, jangan terus yang sangat manfaat ini dibuang. Dan ini sebenarnya ya tidak hanya filsafat, ya banyak. Ilmu yang lain juga banyak yang kepleset seperti ini. Yang kayak fikih misalnya, ada yang harusnya haram kok dihalalkan, atau sebaliknya, itu kan selalu ada kasus-kasus insidental. Tidak kemudian bidangnya yang dianggap rusak, tapi itu peristiwa insidental saja. Baik, saya tambah satu lagi. Ini menarik. Ada satu buku yang cerita tentang blocker. Kenapa sih orang bisa tidak suka filsafat? Ada sebab secara individual, ada sebab secara sosial. Yang individual adalah lack of intention. Memang dia tidak mau. Di orangnya memang, repot ngapain sih? Berarti dia punya minat yang berbeda. The lack of intention. Ya, tidak masalah kalau ini. Orang itu kan seleranya beda-beda kan tidak masalah. Saya tidak. Kalau saya misalnya ilmu kimia, itu saya trauma kalau ilmu kimia. Tidak ahli sama sekali tentang kimia. Maka, saya tidak suka kimia. Tapi kan bukan berarti saya mengharamkan ilmu kimia. Ya memang sayanya sendiri. Yang kedua, lack of capacity. Memang dia perlu belajar lagi. Kapasitasnya belum sampai. Mungkin cara berpikirnya masih perlu dibenahi lagi, latihan logika dan lain sebagainya. Yang ketiga, comfort zone. Comfort zone itu orang, filsafat itu kan agak usil. Pekerjaannya antara lain mempertanyakan, apa ya begini yang benar, apa ya begitu yang pas, apa ya. Nah, ini banyak orang gelisah kalau dipertanyakan hidupnya. Hidup sudah enak-enak, santai-santai gini kok dibahas lagi. Kita misalnya gelisah, kenapa sih kok kita dialog positif terus-terusan misalnya? Itu kita kan gelisah begitu ditanya begitu. Ya ini harus bikin jawaban panjang lebar ini. Orang banyak yang sulit keluar dari comfort zone. Nah, yang terakhir secara individual biasanya mentalitas. Ada orang yang mentalitasnya fanatik. Kalau ini sebenarnya tergantung patronnya.
Kalau tokoh yang dia ikuti setuju filsafat, ya dia akan setuju filsafat. Kalau tokoh yang dia ikuti tidak setuju, dia akan tidak setuju. Ini orang yang ada di level kesadaran fanatik. 4 ini sering mengganggu orang untuk kemudian jadi tidak usah filsafat-filsafatan lah. Ada lagi aspek sosial. Kalau aspek sosial ini ada 3 yang disebut di buku itu. Yang pertama, herd instinct. Herd instinct itu mentalitas kerumunan. Jadi yang lain kemana ya saya ke situ. Ini sulit, orang yang seperti ini kok kemudian masuk ke dunia filsafat. Jadi orang ini pokoknya ikut yang lain saja, nyari aman saja. Nah, namanya herd instinct. Jadi insting kerumunan, takut nabrak kerumunan. Nah, ini mental pertama. Mental kedua, partisan mindset. Partisan mindset itu cara berpikir aku dan mereka, I and other, mentalitas us and them. Biasanya ya aku yang benar, mereka yang salah. Tidak mungkin aku yang salah, mereka yang benar. Mesti aku yang benar, mereka yang salah. Ini namanya mentalitas partisan. Kalau ini tidak mungkin filosofis sudah. Nah, yang ketiga, superiority feeling. Merasa diri paling penting, merasa diri paling hebat, merasa diri yang paling benar. Nah, ini sudah selesai. Tidak mungkin orang bisa masuk ke dunia filsafat dengan mentalitas seperti ini. Jadi, karena filsafat itu mentalitas ingin tahu, merasa belum tahu, ingin jawaban lebih, dan lain sebagainya. Jadi, kalau ada herd instinct, partisan mindset, superior feeling, sulit orang masuk ke dunia filsafat. Nah, ini dia akan jadi blocker. Terakhir, ini menarik, ada kutipan dari Al-Kindi yang sering disebut filosof muslim pertama. Kata Al-Kindi begini, sesungguhnya dalam keadaan apapun orang tidak bisa menolak filsafat. Jika dia menerima filsafat, maka dia akan mempelajarinya. Jika dia menolak filsafat, maka dia juga harus berfilsafat untuk membuat argumen tentang kebenaran dirinya. Argumen tersebut juga termasuk dalam filsafat. Jadi kalau ada orang kok menolak filsafat, itu kan dia harus punya dasar. Kenapa sih kok kamu menolak filsafat? Alasannya yang pertama filsafat itu ini, filsafat itu loh. Kalau dia bikin argumen seperti ini, sebenarnya dia sedang berfilsafat. Jadi tidak mungkin orang itu tidak filsafat, kata Al-Kindi. Selalu dia akan kembali lagi ya pasti ya berfilsafat. Intinya selama orang masih berpikir, selama orang masih mendayagunakan akal budinya, sebenarnya dia sedang dan sudah berfilsafat. Yang ini tidak bisa dilarang. Bahwa kemudian saya atau Bapak Ibu tidak setuju pikiran filsafat ini, pikiran filsafat itu bagi saya ya biasa saja. Jadi setuju tidak setuju itu kan memang hak kita untuk milih setuju dan tidak setuju. Karena tidak semua pikiran orang kita setujui. Dan itu tidak berlaku untuk filsafat saja, di semua ilmu juga begitu. Selalu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau contoh-contoh kasus, pakai Ibn Rus tadi, kok ada yang sesat, ada yang begini. Itu kasuistik insidental. Tidak bisa digeneralkan bahwa semua yang belajar filsafat misalnya sesat. Toh banyak filosof-filosof muslim yang sangat religius, bahkan sangat sufistik. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ya, jawaban panjang saya untuk pertanyaan bulan lalu. Hubungannya filsafat dengan keimanan. Baik, saya kira itu. Monggo saya kembalikan ke Mas Abi. Oke, makasih Mas Faiz. Wah, jadi clear banget ya. Jadi ya ternyata kalau kita ngerti isinya nggak ada yang harus diributin nih Mas Faiz. Kadang berantem ribut-ribut tuh karena memang ya nggak tahu lah ya. Poinnya adalah ketidaktahuan sih, ignorance salah satunya mungkin ya. Oke, terima kasih. So, teman-teman, seperti biasa kalau ada tanggapan, pertanyaan, ada yang mau didiskusikan terkait sama keimanan dan filsafat malam hari ini, mumpung ada Mas Faiz nih, silakan lewat raise hand boleh, lewat chat boleh, teman-teman di Instagram Live, di YouTube maupun di Zoom itu sendiri, silakan. Oke, sebelum ke teman-teman, ini direct message juga udah ada beberapa.
Tadi ada yang menarik tentang bahwa munculnya filsafat itu kayak ada rising di mana yang orang ya itu tadi ya dengan dogma lah gitu ya kira-kira Mas Faiz dengan mitos-mitos apa dan seterusnya gitu. Nah, ini juga saya baca literatunya Ramdas bahwa ya kalau kita bicara tentang rahib-rahib tentang keagamaan gitu ya, di mana mereka juga kan punya satu structure yang pakem dan nggak mau diganggu lah dalam tanda petik seakan-akan filsafat ini mengganggu stabilitas dengan konteks ya ini udahlah ini keimanan lah itu keyakinan lah gitu nggak usah diganggu-ganggu gitu. Nah itu regangnya tuh seperti apa dan bisa bersatunya lagi kembali tuh seperti apa itu karena saya yakin bahwa ketika itu udah jadi belief system yang mengakar gitu ya Mas Faiz pasti nggak mau diganggu gitu lah kira-kira terus muncul banyak pertanyaan lah banyak sesuatu hal dan seterusnya dan saya rasa ini terjadi dalam struktur histori agama lah gitu intinya. Silakan Mas Faiz. Jadi kalau menurut saya yang seperti itu terjadi karena orang sulit membedakan antara agama dengan pemahamannya terhadap agama. Jadi ini yang penting kita ingat-ingat ya. Kadang-kadang kita itu menganggap pokoknya harus ini, pasti ini. Padahal itu pemahaman kita saja, tafsir kita saja. Buktinya apa? Ada orang lain, ulama lain yang punya pemahaman berbeda. Jadi ketika kesadaran bahwa hanya ini sejauh yang saya mampu untuk memahami agamaku yang seperti ini ketika tidak ada, maka kita menganggap pikiran kita itu sama sakralnya seperti agamanya. Nah, ketika kita jejer antara pemahaman terhadap agama dengan agama, akhirnya apa? Setiap kali dikritik, yang maju emosi keagamaan kita. Kita lupa bahwa mungkin yang dikritik itu pemahaman keagamaan kita, bukan agama kita. Siapa tahu memang pemahaman kita tidak pas. Siapa tahu yang selama ini aku anggap benar, itu sebenarnya tidak begitu. Dan lain sebagainya. Jadi kuncinya menurut saya di sini, ini kan judulnya filsafat dan agama. Bisa saja sebenarnya pasnya itu filsafat dan pemahaman terhadap agama. Karena hakikatnya agama itu kan tafsir kita, pemahaman kita terhadap wahyu. Wahyu pasti benar, tapi pemahaman kita terhadap wahyu bisa saja salah, bisa saja tidak pas. Jadi kalau ada orang ngeritik pemahaman kita, loh ini saya dasarnya wahyu. Iya wahyunya benar, tapi pemikiranmu yang dari wahyu bisa saja keliru, bisa saja tidak pas. Orang itu ya kadang-kadang kan kayak dalil itu kan dipilih sesuai kebutuhan, sesuai kepentingan. Sehingga menyesuaikan, nanti kalau pas lagi ini ya dalilnya itu, kalau pas lagi ini dalilnya itu. Nah, saya zaman kecil itu pernah ikut kampanye partai politik yang nomornya 1. Nah, itu yang jadi kampanyenya itu pakai dalil qul huwallahu ahad. Karena Allah itu 1, maka kita harus milih yang nomor 1. Nah, yang seperti ini, itu kan pemahaman yang menurut saya tidak pas. Atau pas lagi kita punya pasangan, punya pacar, misalnya kita pakai dalil waja'alnakum syu'uba wa qabaila li ta'arufu. Memang kita harus ta'aruf. Tapi pas tidak punya pacar, kita ganti dalilnya. Wala taqrabus zina. Nah, itu kan sesuai kepentingan. Jadi ini menurut saya yuk kita evaluasi wong pemahaman agama kita, tafsir kita terhadap wahyu, terhadap agama itu sesuatu yang berbeda dengan sakralitas agama itu sendiri, sakralitas wahyu itu sendiri. Nah, justru masuknya filsafat untuk menguji itu tadi menurut saya semakin memantapkan. Tidak akan membongkar, mengacaukan. Tapi tambah mantap karena sekarang apa? Aku punya argumen. Ya. Sekarang aku punya dasar. Saya membaca salah satu tulisannya orientalis itu tentang sejarahnya teologi ilmu kalam dalam Islam itu. Ada pernyataan bahwa umat Islam itu sistem ilmu kalamnya luar biasa karena terpicu oleh sistem teologi yang sudah ada yang lain sebelumnya. Sistem yang lain sudah jalan, terus kita seperti ditantang. Ayo kalau Islam gimana? Dasar rasionalnya apa? Nah, terus lahirlah banyak argumen-argumen, lahirlah banyak pikiran-pikiran ketuhanan dalam tradisi peradaban Islam. Muncul banyak sekali tokoh-tokoh rasional, kemudian
dunia Islam, filosof-filosof Muslim yang sangat terkenal. Nah ini yang menurut saya jadi kunci. Jadi bahwa iman itu ya untuk memastikan kekokohannya ya kan perlu digoncang-goncang, perlu ditanya-tanya, perlu diuji. Semakin lolos kita dari ujian berarti semakin mantap. Oh berarti aku memang benar ini. Ternyata yang aku imani selama ini pas, cocok. Ini aku punya dasar, ini aku punya dalil. Tidak sekedar belief, tidak sekedar dipercaya. Nah itu menurut saya akarnya di situ Mas Abu. Oke, terima kasih. Why of everything penting banget ya. Why lagi gitu ya Mas Faiz ya. Dan itu dasar dari filsafat gitu. Oke, kalau kita kaitkan sama ilmu husuli gitu misalkan ya Mas Faiz, kalau kita berbicara tentang pewahyuan gitu, bahwa itu kan konsepnya bukan knowledge yang pengetahuan gitu ya, tetapi kan didatangkan gitu. Nah, di mana peran filsafat untuk akal dalam menggapai, dalam tanda petik ya, entah itu nanti bicara tentang wisdom, entah itu dalam konteks pewahyuan gitu ya. Kalau kita lihat para nabi dan rasul menerima wahyu itu, apakah ada peran filsafatnya kah di situ, gitulah kira-kira Mas Faiz. Monggo silakan. Jadi ilmu yang jenisnya huduri, misalnya para wali yang dapat insight, dapat laduni dan lain sebagainya. Yang Allah, yang ilahiyah itu kan sumbernya. Tetapi ketika dia dipahami, apalagi ketika dia kemudian diekspresikan, tentu saja sesuai framework para wali ini tadi. Jadi kecuali Nabi, karena kalau Nabi ada aspek wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi menyampaikan apa adanya dari malaikat Jibril. Tapi kalau manusia termasuk para wali, iya mereka dapat laduni dari Allah. Tapi pemahaman dan penerjemahan dan penerapan laduni itu tentu saja dengan frame-frame yang mereka miliki. Jadi menurut saya tetap statusnya seperti ilmu-ilmu yang lain. Kalau ada yang tidak cocok bisa dikritik, kalau ada yang meleset bisa dikritisi. Kenapa? Setelah dia dipahami dan diekspresikan, ya frameworknya tetap framework kemanusiaannya. Jadi orang itu kan memahami sesuatu sejauh pengalaman hidup dan framework yang dia miliki, termasuk para wali. Isyarat apa? Oh berarti ini isyarat, ini maknanya ini. Itu kan dari kita sudah. Kalau sudah makna itu sudah dari kita. Sumber pengetahuan bisa dari mana-mana, tapi kita yang menangkap dan mengekspresikan itu ya sesuai batas-batas diri kita. Saya pernah membaca buku tentang mati suri. Nah, di buku itu orang yang mati itu dijelaskan sama-sama mengalami melihat cahaya. Loh, melihat cahaya itu bagi seorang muslim membacanya, wah ini malaikat yang datang. Sementara yang Kristiani melihat, wah ini Yesus datang menyambutku. Loh itu faktanya cahaya yang dilihat, tapi membacanya beda sesuai background latar belakangnya masing-masing. Nah, para wali dalam kasus laduni juga begitu. Jadi yang sakral sumber pengetahuannya. Tetapi ketika pengetahuan ilmu itu diekspresikan, dipahami, dikelola, apalagi kemudian ditulis jadi buku, jadi kitab, yaitu tetap frameworknya framework ulama ini atau framework aulia ini. Jadi treatment kita ya sama saja kayak segala macam ilmu yang lain. Jadi kita mengkritik juga bisa. Kita misalnya ada yang tidak cocok kemudian ingin kita beri tambahan keterangan, disarai juga tidak masalah dan lain sebagainya. Jadi posisinya ini sebenarnya teori ini dijelaskan oleh Suhrawardi Al-Maktul dari aliran Isyari. Jadi filsafat Islam Persia. Jadi perlu dipilah ketika persiapan untuk dapat laduni, kemudian momen ketika dapat laduni, dan saat ketika menjelaskan mengungkapkan laduni. Nah, yang sifatnya ilahiyah itu hanya yang tengah ini. Tapi yang awal dan yang akhir itu manusiawi semua. Baik, saya kira itu Mas Abu. Oke. Dan mungkin nanti penyampaiannya juga tetap harus pakai tutur kata yang sistematis gitu ya, Mas Faiz ya? Iya, perlu jembatan budaya bahasa. Ya, jadi kalau murni pakai bahasa hati kan nggak ada orang paham. Jadi ya tetap pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa atau bahasa Sunda baru bisa ditangkap. Ya.
Oke, terima kasih Mas Faiz. Ini ada direct message berbicara tentang kayaknya ibu yang nanya untuk anaknya gitu ya. Seberapa pentingkah anak-anak untuk dikenalkan dengan filsafat dan bagaimana melatih filsafat kepada anak-anak sejak dini? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Silakan Mas Faiz. Jadi, iya karena saya yang banyak bergelut dengan filsafat, menurut saya penting adik-adik kita, anak-anak kita kenal filsafat. Paling tidak ngerti cara berpikir yang benar, yang tertib sejak kecil. Tentu saja dimulai di level mereka. Saya lihat di beberapa negara di luar, di barat itu ini sudah jalan. Jadi ada istilah namanya P4C. P4C itu Philosophy for Children. Nah, itu dimulai sejak kecil. Jadi, ya bahasanya tidak harus serumit filsafat untuk orang-orang besar. Jadi sederhana saja, seperti logika-logika matematika dasar. Mungkin dimulai dari beda warna, beda jumlah, beda ini. Ini kan latihan berpikir, tapi sejak kecil dimulai di level mereka. Sehingga nanti saat besar, mereka sudah lancar mengoperasikan akal pikirannya untuk merespon masalah. Bahkan ada beberapa negara yang saya tahu yang mahasiswa itu mengambil jurusan itu semester 3 ke atas. Semester 1 dan 2 itu mata kuliahnya cuma 2, yaitu logika dan bahasa. Nah, logika ini kan filsafat. Jadi asumsinya begini, bahasa ini di sana bahasa Arab sama bahasa Inggris. Bahasa ini kalau dikuasai, maka anak-anak mahasiswa ini bisa menjelajah sendiri, mencari materi kemanapun dan kaya. Sementara kalau menguasai logika, mereka bisa mengelola informasi data yang diperoleh tadi. Tidak sekedar menelan begitu saja, dia bisa memetakan, mengelola, memahami dengan kemampuan logikanya. Nah, kalau sudah lulus 2 mata kuliah ini baru diizinkan mengambil jurusan. Nah, ini menurut saya penting mungkin ya, dirancang sejak awal, mungkin sejak PAUD, sejak TK, nanti ada yang level SD. Nggak harus judulnya filsafat kalau saya. Mungkin semacam keterampilan berpikir lah, thinking skill yang level-level anak-anak, nanti ada level remaja, level dewasa. Sehingga kita terbiasa berpikir rasional, berpikir tertib sejak kecil. Saya kira, ya mungkin kalau ada Bapak Ibu yang punya lembaga atau ingin melakukan inovasi-inovasi di tempat Bapak Ibu boleh. Saya kira itu Mas Abu. Oke, terima kasih Mas Faiz. Tampaknya semua pertanyaan udah clear gitu. Dan boleh tepuk tangan dong buat Mas Faiz. Alhamdulillah ya, malam hari ini kita lebih banyak lagi memahami tentang filsafat dari banyak-banyak isu gitu ya. Banyak-banyak yang cerita tentang sesat lah apa dan lain-lain. Ternyata wah, ini nih menarik sekali. Itulah kenapa pentingnya kita untuk mengetahui dan mengenal lebih dalam. Seperti biasa Mas Faiz, terakhir sekali final statement untuk episode 465. Monggo Mas Faiz. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi malam hari ini kita belajar tentang bagaimana filsafat dan agama itu 2 hal yang saling mendukung, saling komplementer, sama-sama merupakan upaya kita untuk memahami dan menemukan kebenaran dalam hidup ini. Tentu saja apapun itu yang merupakan hasil karya, hasil kreasi manusia, tidak ada yang sempurna. Demikian juga filsafat. Manfaatnya banyak, efek-efeknya macam-macam, tapi pasti dia juga tidak perfect. Seperti tadi kata-katanya Ibnu Rus, filsafat masih memerlukan agama, karena filsafat itu basisnya akal, sementara akal budi manusia terbatas. Nah, di situ agama hadir. Kemudian agama juga mau tidak mau kalau ingin hidup aktual dalam dunia manusia harus bersentuhan dengan akal. Karena mode hidupnya manusia itu operatif fungsionalnya dasarnya akal. Nah, semoga kita semua termasuk yang tidak harus overestimate dan juga tidak underestimate. Mari kita manfaatkan, kita kelola, kita fungsikan segala wawasan-wawasan filosofis, pengetahuan apapun yang kita peroleh dari
dialog positif ini sesuai porsinya, tanpa harus melakukan judge, klaim, dan lain sebagainya. Saya kira itu, Mas Abdul. Oke, terima kasih Mas Faiz, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan untuk Mas Faiz. Mas Faiz, jangan bosan-bosan untuk selalu memberikan ngaji filsafat bersama kita, karena saya rasa ini sesuatu hal yang penting sekali untuk memperkaya apapun pengetahuan kita. Jadi benarnya design thinking itu penting sekali, bagaimana kita berpikir itu penting sekali, bahwa iya ya, antara bahasa sama logika itu kalau udah menyatu ya itu bisa jadi apa aja, itu sangat menarik. Terima kasih Mas Faiz, sekali lagi sehat-sehat selalu, dan kita menantikan schedule berikutnya untuk diskusi tentang filsafat di episode-episode yang akan datang. So, dengan final statement tadi, berakhir juga acara kita malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, sahabat Dialog Positif dimanapun berada. Semoga malam hari ini bermanfaat, mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tetap melatih bagaimana critical thinking kita untuk terus on gitu ya. Dan kita yang paling penting adalah enjoy the life gitu. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama.